Pak Gunawan ini adalah salah seorang pejuang keturunan etnis Cina di Jambi yang masih hidup. Ini salah satu bukti bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, siang ini saya sedang berada di kediaman Pak Guansan Gunawan, alias Pak Gunawan, dan beliau lebih suka dipanggil Datuk. Pak Gunawan ini adalah mantan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah. Beliau lahir tahun 1928, tepatnya tanggal 5 Februari 1928. Salah satu karya terbesar beliau selain ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah mengangkat bangkai pesawat jenis amfibi Catalina RI-005 yang jatuh di Sungai Batanghari pada tahun 1948 ya. 9 Desember. Ya, saat itu pesawat Catalina adalah milik masyarakat Jambi yang digunakan untuk mengangkut logistik peperangan, dan pesawat itu jatuh karena kerusakan mesin di Sungai Batanghari, tepatnya tahun bulan Desember. Iya, 29 Desember. 29 Desember 1948 pesawat itu jatuh, dan 43 tahun kemudian baru bangkai pesawat itu diangkat dari permukaan Sungai Batanghari, dan yang ikut mengangkat itu adalah orang yang ikut berjuang saat itu dan saksi sejarah bagaimana pesawat itu jatuh. Dan itulah Pak Gunawan yang berada di sebelah saya ini. Di sebelah kanan beliau adalah Ibu Suryana Gunawan. Beliau adalah putri kedua dari 7 bersaudara. Pak Gunawan sudah berusia 92 tahun sekarang, tapi cukup kuat dan daya ingatnya masih segar, walaupun pendengaran agak kurang. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 17 Agustus, 75 tahun memperingati HUT kemerdekaan RI, Pak Gunawan mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi. Ini penghargaannya atas jasa beliau. Atas jasa beliau ikut serta merebut kemerdekaan RI dan mengangkat pesawat Catalina RI-005 dari dasar Sungai Batanghari pada tahun 1991. Jadi pesawat itu diangkat dari Sungai Batanghari tahun 1991. Lengkap ini dokumennya. Pesawat ini sekarang ada berupa di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Replikanya ada di halaman Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Jadi kalau Anda melintas di depan Museum Perjuangan Rakyat Jambi, di situ ada di depan, nanti di sini kita tampilkan videonya, replika pesawat Catalina itu. Dan pesawat itu sendiri sudah hancur dan diangkat berupa bangkainya, dan orang yang sangat berperan mengangkat itu adalah Pak Gunawan. Ya, nanti kita videokan di sini lengkap. Ini bangkai pesawatnya ada. Sekarang kita ingin ngobrol santai dengan Datuk Gunawan. Siang ini mudah-mudahan beliau masih ingat semuanya. Pak Gunawan, Datuk Gunawan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Nah, ini suaranya agak terganggu dikit. Malum Datuk Latuo. Usia sudah 92 tahun sekarang. Gigi masih lengkap? Gigi sudah sampai hampir habis ya? Hampir tinggal 3. Iya, tapi makan masih kuat. Makan itu sekarang Tenaga masih kuat. Masih sering jalan-jalan katanya. jalan di dalam ini. Oh, alhamdulillah ya. Anak-anak tak kasih lagi. Oh iyalah ya, tapi penting badan sehat. Ya, kita anak-anak muda nih mau dengar cerita Pak Gunawan dulu, cerita Datuk dulu, macam mana dulu kisah perjuangannya itu. Masuk TKR umur 17 tahun. Jadi beliau ini dulu pada usia 17 tahun dia sudah masuk menjadi tentara keamanan rakyat. Jadi ikut bergerilya khususnya di wilayah Sungai Rengas ya. Sungai Rengas, Tembesi, Tempino. Nah, itu saya baca datanya. Nah, terus
salah satu kelebihan beliau saat itu adalah bisa membawa takbut, Takut ya bisa. angkutan air. Nah, jadi beliau inilah yang berperan mengangkat logistik, minyak dan lain sebagainya untuk kebutuhan perang, dan itu dibawa oleh pesawat Catalina. Makanya beliau sangat akrab sekali dengan pesawat Catalina. Jadi masuk TKR tuh apa yang mendorong Datuk waktu itu? Kita harus, Indonesia harus berbut, tidak boleh dijajah. Oleh penjajah. Itu harus. Luar Kita biasa. Telah capek dah lah. Iya, iya. Anak susu juga lah susah. Capek dengan penjajah saat itu. Jadi Kalau saudara terikat. sekalian, Satu. Pak Gunawan ini adalah salah seorang pejuang keturunan etnis Cina di Jambi yang masih hidup. Ini salah satu bukti bahwa pejuang kemerdekaan kita termasuk dari warga keturunan etnis Cina juga ikut berjuang, dan beliau salah satunya ini. Kita tetap berjuang. Ya, Kita jadi tidak apa. kata dia saat itu capek melihat penjajah di Jambi ini. Makanya dia ikut memanggul senjata, dia ikut berjuang bersama tentara kita yang lain. Senjata waktu itu memang kita susah, tapi kita pakai bambu, pakai tombak, kita mau. Pakai tombak, Belanda pakai senapan gimana Senapan tuh? mesin, tombak kuat. Iya, 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 iya. Jangan injak aku lagi. Apa yang mendorong saat itu? Karena kesal itu. Besar kita ini kayak kita lah susah. Jadi Iya. kita harus terikat ya lah. Kita Iya. harus bebas. Mm. Mereka tetap di jalan. Hmm. Ya habis tidak apa-apa. Biar Kita habis. Biar nyawa Mati Nah, harus iya, aja. tetap kemerdekaan harus Ah. hidup. Hmm. Itu Komandan. pada sebelum kemerdekaan RI. Hmm. Dua. Pak Datuk Gunawan saat itu kan masih remaja itu. Hmm. Nah, remaja yang lain saat itu gimana? Ikut. Ada juga Hmm. tak berapa orang. Hmm. Banyak yang tak berani. Banyak yang tidak berani juga. Kalau kita anggapnya Nekat itu. nekat. Tidak takut mati ditembak. Mati itu memang kita tidak Pilihan. Tidak takut mati. Iya, iya. Penting kita merdeka. Yang penting Mati merdeka. ya selesai. Tak usah. Lain orang bisa lanjut lagi. Ya lah. Iya, iya, iya. Tidak berjuang pun pada akhirnya juga mati kan. Ya. Kita jangan jajah sampai pijak kita ini ya sob. Iya, iya, iya. Ya aku muda tapi aku tengok orang ini. Aduh, ampun. Iya, iya, iya. Aku memang orang susah tapi aku tengok ini tidak cocok. Harus berebut. Dia mati ya. Iya, 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 iya. Ya lah. Nah, saat agresi militer Belanda kedua, Agresi kedua saya peran mati. Pak Gunawan saat itu gimana? Datuk waktu itu. Waktu itu ceritanya Hmm. Catalina ini kan lagi dari sejarah ya. Hmm. Catalina itu kan dari Pak Hatta. Hmm. Kita zaman itu kan masih kuasa oleh Padang kan. Padang. Itu Tunku Hmm. Muhammad Isa Tunku kan. Muhammad Isa. Iya, iya, iya. Komandannya. Hmm. Jadi zaman itu ada Hatta Hmm. minta janji sumbang supaya kita beli pesawat. Itu pesawat dibeli kayak janji. Oh. Dengan dana apa? Kos besar itu di Kita jual karet. Karet. Jadi rakyat Jambi jual karet untuk beli pesawat Iya. atas perintah Hatta. di cukai. Cukai karet. Di kampung. Jadi Kobling itu tahu itu dia masuk ke Jambi kan. Nah, Ah, Kapten kopilotnya itu waktu Iya. Catalina. pilot itu ada dua pesawat tuh. Oh. Dua ya. Jadi Jambi berapa punya pesawat waktu itu? Waktu itu cuma satu. Satu. Satu jatuh apa punya itu bukan jatuh di Melung tidak salah. Nggak tahu lagi. Aku tahu lagi aku tak mampu lagi. Nah, sekarang Enggak. cerita Catalina jatuh ini yang Bapak angkat ini. Jatuh Catalina ini Penyebabnya ditembak jatuhnya tuh atau gimana? yang itu kan disapu oleh pesawat itu pesawat. Aku buatnya aku kenal tuh. Lalu panjang ini dan ini. Belanda waktu itu nyerang ke mana? Jambi. Ke Jambi. Ke Jambi. Ya, kita Nah, masuk Jambi. 28 pagi. tanggal 28 pagi. Tanggal Oke. 29. 29 Desember besok. Terus Terus rencananya Jadi
Mau. pesawat itu memang ada penyakit sakit kan. Iya. Jadi Sayap mesin satu kanannya kurang kuat. Kurang kuat. Oh. Jadi waktu itu banjir, dia di seberang kan ada gudang, jadi tahu tutup daun. Tutup daun. Jadi saya lagi sebelum itu kan saya angkut minyak untuk Tanah Singkara. Dari Jambi bawa minyak Tanjung naik apa tuh mobil Tingkong. Waktu itu kita masih dapat dari luar masuk mobil bobor, kita pernah dunia kedua. Ya. Nah, jadi aku balik dari Tanjung kena Kapten Sorok mau datang ke Jambi minta bantu sama Pak penyanyi nak pinjam pelau kan. Kami baru sampai sudah kena. Bawa aja. Bawa teh ada 10 peti. Bawa kita susu itu ada 10 bak tutup itu. Jadi malam itu maghrib lah. Tonda sama dia orang 3. Iya. Tonda sama Pak Kobli Dalam pesawat itu. ya. Pak Franco maksudnya nak sentir dulu pesawat. Dato Gunawan saat itu berada di mana? Saya ada di booth. Oh, di booth. Habis Habis ngisi bahan bakar. Minyaknya kan dia maghrib, jadi sore itu siang itu ada pasang kapal taruh di tengah. Jadi waktu dia nak check out angkat tak terangkat kipasnya. Oh, mau take off dan terangkat. Tak terangkat kipas kena kapal. Kena kapal. Hancur. Apanya yang kena? Sayap. Oh, sayap. Ya, kapal berlabuh di. Oh, kena kapal situ. Maka jatuh lah. Itu kan banjir. Iya. Saat itu banjir Sungai Batanghari. Jadi aku tak sanggup lagi, orang tak bisa. Iya. Setelah itu, Iya. aku harus lari, harus mundur, tak Iya, bisa. Iya. Takutnya juga kena. Takut juga kena. Karena langsung tahu mau take off langsung. Begini panjang nggak perlu besar. Ketahuan Belanda langsung serang Ada juga. saya Iya. kecil dikit ada ini. Lebar. Iya. Sudah itu lah. Sudah itu soal yang Katarina ini sudah jatuh dalam sungai. Kemudian aku ada dengan ibu Kobli datang ke Jakarta cari taruh dapat bukti anaknya apa saja kan. Iya. Jadi waktu itu aku tengok ini bukan untuk sejarah, orang udah cari duit. Jadi orang cari aku tidak tahu. Aku lupa. Nah itu aku lokasi mana aku tahu semua. Persisnya lokasinya di mana dulu? Sejinjang, Dusun Sijinjang, Tanjung Johor. Oh, Tanjung Johor itu. Dusun Sijinjang, Tanjung Johor. Itu di Pino tuh jauh, itu sungainya loh, aku pindah Batanghari itu. Berapa lama proses evakuasi bangkai pesawat itu dulu? Ini cerita dulu sampai. Jadi itu kan tak dapat. Jadi ini ada Munas di Jakarta. 22 Mei 91 kan di Jakarta. Munas Veteran. Iya, Munas Veteran. Di situ asalnya maka pesawat ini. Ya, ada Maksudnya inisiatif untuk angkatnya sejarah Jambi. untuk sejarah Jambi. Untuk rakyat Jambi. Oh iya. Jadi lari itu aku akan ikan dia kan terjun. Tapi kalau untuk pribadi aku tak tahu. Begitu lah. Iya. Padahal aku yang orang yang punya itu aku nggak mau. Iya. Terjun. Jadi ini nasib saya keturun. Karena tahu. Kali lah turun, kayak kemarau semua. Jadi memang karena pemerintah itu tidak bersedia. Ini kesempatan kena, ada pun kemarau. Saya sudah siapkan stok semua. Jadi ya konsultasi sama Peteran sama Aji Sehan. Komandannya.
50 juta aku siapkan supaya bisa. Jangan kita tengah jalan putus. Iya. Nah, Iya. tapi lokasi pindah ke pindah maksudnya 1 bulan tapi sampai 3 bulan. Prosesnya itu hampir Proses 3 bulan hampir 3 baru bulan. selesai. Iya. Hmm. Sampai mereka terakhir bawa semua lapat, body tidak lapat. terakhir Banyak 21 berbawa. Oktober 91 Bodi tidak dapat motor. lagi, hancur. Yang dapat itu mesin, Mesin, Sayap, sayap, perahu, perahu pelampungnya. pelampungnya dia kan Oh, untuk saya ya. Jenis Ada seperti itu ada sayap. kiri kanan. Ada. Ya. Oke. Terus, terus ada tengkorak. oh tengkorak. Tengkorak Ah, manusia waktu 21 Oktober Ini dapatnya. ada tengkorak di dalamnya, Dapatnya. diperkirakan tuh tengkorak kopilotnya. Ya. Ya, Korbi. waktu itu belum tahu. Oh, belum tahu. Kobli atau Jelonda. Oh, belum tahu ya. Jadi di, Dia kan ikut tuh. Oh. ikut semua Ya, tentang ikut juga waktu itu ya. ya, ikut juga kan semua. Ada gambar-gambar dia. Iya. biayanya apanya Hmm, untuk iya. yang mana itu semua di Oke, sekarang kita Acaranya. beralih dikit ini. ya. Bagaimana bentuk penghargaan pemerintah, khususnya pemerintah Jambi terhadap Datuk selama ini sebagai mantan pejuang? Senang lah kalau sudah di Ini jadi anggota veteran sejak kapan? tahun 50 berapa? 58 apa? Katanya tidak mau ngurus pangkat. Mau Pangkat. dinaikkan pangkat tidak mau. Tak mau aku. Kenapa tak mau? Cukup kopral aja. Iya. Tapi dapat gaji veteran. Gaji veteran ini sudah dapat aku nih. Dana Mak, kehormatan ngomong ya. ada Oh. 2018 Iya, terus iya. ini Kita ini kan bolehnya Baru berbeda. ngurus. Zaman kan tak sama. Iya. Zaman itu kan orang banyak itu tak cocok. Iya. Sedikit. Pernah diurus. Oh, tahun 85 sama Sampai sekarang tidak 94 dapat gaji veterannya. enggak dapat. gaji kehormatan baru 2 tahun ini kasih. Iya. Oh. Baru 2 tahun ini kasih. Baru 2 tahun ini dapat semacam bentuk Dana kehormatan. dana kehormatan. Kalau Satu veteran kan hari dapat gaji ya? 25.000. Iya, tunjangan Nah, saya tunjangan, veteran. iya, Nah, tunjangan. Tufet. Belum, Nah, Bapak. Tufet ini baru saya urus. Baru dia urus. Waduh. Baru saya urus. Jadi saudara sekalian, inilah bentuk Datuk Gunawan. Walaupun dia sudah ikut berjuang, yang saat itu ikut mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan sampai agresi militer kedua. Masuk ke Limbo. Tapi Masuk ke dinaikkan Limbo. pangkat pun dari kopral lebih tinggi tidak mau dia. Terus Saya masuk gaji Limbo. dia atau apa tuh semacam penghargaan dari veteran pun tidak, baru mau diurus. Ya, baru minta. Cinta sama Luar negara. biasa. Jadi Cintanya. mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi kalangan muda. Mari sama-sama kita menghargai jasa para pahlawan. Beliau adalah salah satu saksi sejarah, pelaku sejarah yang masih hidup sekarang. Beliau lahir di Jambi, walaupun orang keturunan Chinese, tapi semangatnya membela tanah air luar biasa. Ini putri beliau, salah satu orang yang mengikuti proses evakuasi Evakuasi Catalina Catalina. RI 005 ya. sama tengkoraknya Ya. kita serahkan sebelumnya Nah, di DKP. sekarang di Ibu Sariana, Suryana. Suryana. Ya, Nah, gimana Suryana. ini? Bagaimana perasaannya? Bagaimana komentarnya setelah Bapak kemarin mendapat penghargaan dari Gubernur? Apakah cukup penghargaan semacam ini atau ada pendapat lain? Ya. Untuk acara 17-an Hari Kemerdekaan waktu itu Pak Kita sambil ngopi Bapak dulu, saya Gunawan sambil ya, ngopi, kopi ya. dulu, sebut kopinya dulu. Ya. Nah, terus Kopinya. Nah, ya. Hmm. Nah, kita sebagai anaknya Pak Gunawan dan Guansan Ya. merasa bangga. ikut Ya. bangga. Ikut bangga dan sangat bangga bahwa Papa bisa berjuang pada masa mudanya sampai kisah-kisahnya kita semua dengar. Iya. Bagaimana dia sangat mencintai tanah air. Hmm. Dan dengan dapat kehormatan ini Papa sungguh bahagia. Bahagia ya. Bahagia dia bahagia. Apa cerita yang paling berkesan dari Ibu bersaudara mendengar kisah Pak Gunawan semasa mudanya, Datuk Gunawan semasa mudanya? Sangat berkesan. Ada dua saat berkesan dengan teman seangkatannya Papa begitu perhatian. Sampai istri dari para veteran para veteran yang berjuang dengan Papa
Papa bisa mengantar dari Muara Tebo itu sampai ke bidan untuk melahirkan anak. Waduh. Dan dengan takbut itu dia sangat berkesan bagi saya sebagai wanita ya. Kita pada masa itu pikir ya kan, waduh susah sekali Kondisi melahirkan dalam saat kondisi itu, yang saat tapi itu. dia masih bisa Tapi nolong dia masih kawan-kawan. bisa menolong kawan-kawannya. Luar biasa. Dengan Anak dengan Hasim. butnya ya, anaknya Pak Hasim. Kapten Oh. Hasim. Kapten Hasim. Oh, Orang Kombleng. sama-sama mantan Ah, pejuang Kombleng. saat itu. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 1948 ya. 49 tahun 50. Oh, setelah agresi militer kedua ya. Versi kedua kami di sana, jadi Masih ibu bisa. itu melahirkan Belanda sudah bergerak, jadi Belanda waktu aku air banjir juga aku santak ke Hmm. Tolok Sengkawang Sumai. Teluk Sengkawang Sumai. Oh, Tebo. Tebo. Kampung Ya, Bapak dari ini. Teluk Sengkawang Iya. Sumai. Itulah Pak Aku Hasim. kasih tahu dia kalau tebal cerita di mana. Teluk Semua Sengkawang kampung Sumai. aku masuk habis. Iya, iya, iya. Nah, Semua aku sangat sudah berkesan. pijak semua. Jadi waktu aku Sudah berjuang seperti itu, masih menolong kawan-kawan yang terserak di mana-mana. harus Sampai yang mau istri melahirkan pun dibawa pakai dibawa Pakai pakai takbut. speedboat. Speedboat. Katanya bisa bawa pesawat juga enggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Belajarnya dari mana? Bisa. tidak kita di otak kan banyak luas. Nah, Iya, iya. cara susah, cuma Iya, iya, iya. tak susah. Karena keadaan waktu itu memaksa harus Masa tahu, harus tahu, bisa. harus bisa. Iya. Bisa. Kalau bisa. tidak ada Pak Gunawan saat itu yang bisa bawa takbut, bisa bawa speedboat segala macam, mungkin ya pesawat amfibi kesulitan juga untuk mendapat bahan bakar karena pesawat itu kan di tengah Betul. laut ya. Kadang-kadang Iya. mesti harus didistribusikan ke situ. Iya. Maka Ori beli itu ambil ini kan, aku bawa minyak itu supaya di laut isi Singkara. Aduh. Danau Singkara, kan Danau danau. Singkara. Iya, iya, iya. Kita bawa minyak pakai dia sana pakai perahu juga loh. Iya, iya. Garam 300 liter zaman itu Iya, 300 iya, liter. Iya, iya, iya. Pakai tengah pakai rem. Jadi Iya. dibawa dan setiap pesawat itu ada di mana, Papa bagian ngangkut minyaknya untuk diisi. Jadi Iya, iya, iya. orang yang di dalam pesawat itu pasti kita berbincang-bincang kan selagi mengisi kan. Jadi tahu Papa, oh dia yang di sana ada Air Kobri, ada Pak Prangko, ada Jen Ronda. Jadi sudah mengerti mereka di Kalau- dalam situ. Katanya Tapi Pak Prangko itu dulu masih hidup. masih Waktu itu aku hidup. aku Tahun cari berapa dia, terakhir ketemu? aku temu. Ada Dia yang satu-satunya yang selamat di pesawat Selamat. itu Iya. jatuh dia. aku pergi cari temu. Di Jakarta katanya. Ada gambarnya pun ada. Dia yang kenalikan ini kemana luar negeri, ambil obat, beli itu ini semua. Dia transport ya. Sekarang gini tuh, Iya. apa pesan Datuk ke generasi muda ini kepada kami-kami yang sekarang penerus perjuangan kemerdekaan ini? Kalau kita Apa pesannya yang paling khusus, terutama untuk masyarakat Jambi, generasi muda Jambi ini? Jambi ini, anak-anak Jambi ini harus kita pegang teguh mereka ini. Tidak Persatuan. boleh sentimen nih, pecandu segala macam, jangan, harus bersatu. Jambi harus bersatu, tidak boleh Sentimen. sentimen antar suku, agama dan lain sebagainya. Jadi kita kalau bersatu, Harus temannya bersatu, kuat. semangatnya kuat. Pasti Seperti dulu Datuk merebut kemerdekaannya dengan Dia kawan-kawan mati. dengan semangat kan. Dia mati tidak apa-apa kan. Iya, iya. Penting mereka. Yang Jangan penting kayak mereka. kita jangan diinjak-injak peninggal. Jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Betul. Mereka Yang kedua mereka lagi. kan tetap tahu lah. Ya. Ya. Berdaulat, merdeka, Merdeka. ya. Iya, 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 iya. Tidak boleh. Tidak boleh ada Tidak penjajah boleh lagi. ada penjajah lagi. Kita Bersatu kita keteguh. Kalau sekarang Belanda jajah lagi, Datuk mau berjuang lagi dah? hantam. Hantam. Sini banyak mesti. Berjalannya udah susah gimana ini? Hantam. Bisa. 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 Kena kita aja. Bakal Bisa. mati juga. Semangatnya orang Iya. tua. Ya kita ke ujung pelon tak apa-apa. Iya. Pakai mesin. Jadi Belanda jangan lagi coba-coba Pakai menjajah mesin. Indonesia. Mana lagi? Pak Gunawan masih hidup. Iya. Hebat. Iya, minimal semangat dia ini bisa memacu generasi Iya, yang lain. iya. Intinya kan begitu. Jadi berbahagia sekali saudara sekalian, kita bisa bertemu dengan
orang-orang tua seperti ini yang masih bisa bertutur, masih bisa menceritakan kisah heroiknya dulu. Iya. Setidaknya kita bisa menjadi inspirasi beliau, menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap bersemangat meneruskan mengisi kemerdekaan yang sudah teguh kita yang sudah mereka rebut ini. Iya. Mungkin ada lagi yang lain dari anak pejuang. Nah, ini apa harapan ke depan ini, khususnya terhadap beliau yang sudah tua begini? Harapan ke depan, Papa selalu bahagia, Sehat selalu, ceria, ceria, tetap terus berolahraga, semangat, ya, jaga kesehatan, enggak? Dan selalu menjadi panutan kami dalam waktu saat kami lagi down, ya kan, dalam keadaan pandemi gini, tapi beliau bisa memberi semangat, memberi semangat. Karena kondisi pandemi ini semua lini kehidupan menjadi hancur berantakan. Ya. Jadi kami ini butuh semangat. Iya, butuh kita. motivasi. Kita harus Butuh doa. butuh doa. Doa orang seperti ini yang dikabulkan. Betul. Kalau anak-anak muda nih belum. anak muda lain. Iya, oke. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Datuk Gunawan dan putri beliau. Mudah-mudahan cerita singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors.